Ya, selamat datang kembali guys. Kita udah ke episode 3 season 5. Season 5. Nah, kita kedatangan lagi. Yang kemarin datang dan ada yang baru, kita punya tambahan satu ya. Sebelum kita memulai, kita perkenalkan diri dulu. Nama gue Benedictus Brandon Prakoso, bisa dipanggil Brandon. Nama saya Nosensus Carlos, biasa dipanggil Woy. Ya, udah mulai gak bener loh. Woi, sehat woi. Dipanggil Carlos. Ya, ada kembali lagi Kakak Lia dan Bang Heri. Kita dan ada penggantinya Kakak Ria. Silakan Kakak perkenalkan diri. Terima kasih. Saya Denny Aring. Bisa dipanggil Denny saja. Terima kasih. Dari cap berapa Om pertama? Terus lingkungan, wilayah, nama istri, nama anak. Kira Ukuran sepatu. Ukuran sepatu boleh. Ya, kebetulan saya juga berasal dari Sisilia, wilayah 6 bersama dengan Kakak Lia dan saya. hostnya. Guys, saya jauh sendiri. Iya. Satu angkatan dengan Pak Ketua kami, Kapten angkatan ke-10. Nah, terus kan kemarin kita udah dapat sharing dari kakak dan abang ini. Sekarang gantian. Ada yang baru harus ditanyain dulu loh. Wajib ini. Ditanyain dulu. Biar catch up. Betul. Biar orang-orang tahu, biar orang-orang Betul. jadi ada fans ya kan, biar jadi ada fans ya. Nah, kakak Dini kan kemarin pertanyaannya apa sih yang membuat kakak Dini tertarik di CAP? Kenapa kakak Dini mau mengikuti CAP? Oke. So sebenarnya kalau seingat saya dulu ya, waktu pertama kali diajak CAP oleh salah satu alumni CAP sebelumnya, Pak Paulus, saya itu sebenarnya masih bingung waktu itu, ya apa sih itu CAP? Karena bagi saya pribadi, pendalam imam itu kan banyak cara ya. Iya, Salah satunya adalah kita sering ke gereja, mendengar khotbah, membaca Alkitab dan seterusnya gitu. Jadi waktu itu penasaran mau mengetahui apa sih itu, ya kan, terus apa gunanya gitu. Jadi secara natural itu aja sih, kepingin tahunya itu, sehingga itu yang mendorong jadinya mau ikut waktu itu. Om Deddy angkatan 11 ya bareng? 10. Oh 10, oke 10. Panitia 11 artinya. Iya. Oke. Kalau udah lulus udah ingat. Nah, kakak Denny, apa sih biasanya kemarin pertanyaan apa aja sih? Aku jadi lupa. Ini angkatan keberapa kan udah. Terus kenapa bisa masuk CAP? Udah karena sebenarnya intinya karena iseng aja. Iya, betul. Sharing pengalamannya di CAP. Terus ini pengalaman unik di CAP. Iya, oke. Oke. So kalau menyangkut pengalaman sih, waktu belajar CAP itu terus terang saya katakan tidak terlalu spesial. Bentar, ya. agak deket lagi sama mic-nya. Oke. Ya kita diomelin. Iya. Gitu. Jadi pengalaman pada saat ikut CAP itu, bagi saya pribadi sebenarnya sih tidak terlalu spesial. Tapi setelah CAP-nya itu yang luar biasa. Ya. Karena pada saat setelah CAP itu baru itu kelihatan perbedaannya ya, di mana kami di bawah pimpinan arahan Pak Ketua ini bahu membahu ya, bersama-sama untuk mensukseskan acara CAP itu dengan berbagai cara. Nah, mungkin disitulah buah-buahnya dari CAP itu. Kami dari berbagai kalangan, dari lingkungan ya, yang berbeda apa semua bersatu padu tuh untuk bekerja sama ya, untuk mensukseskan CAP. Di antaranya waktu itu Pak Ketua kami meminta saya menjadi bendaharanya ya, atau seksi dananya. Maka di situ kami berusaha untuk sedapat mungkin ya mencari dana dan untuk pelaksanaan CAP itu ya Pak ya. Nah disitulah buah-buah CAP itu kelihatan di situ. Kami saling dukung, saling bantu ya. Saya ingat itu waktu pagi-pagi itu kami harus ke Pasar Keramat Jati. Pagi-pagi jam 6 pagi ya Pak ya. Bersama saudara-saudara kami se-CAP itu untuk beli buah.
untuk bisa kami jual ke orang-orang untuk mendapatkan penggalangan dana itu ya. Nah itu setiap minggu tuh kami lakukan, bahkan kemudian terus berkembang menjadi kebersamaan, terciptalah namanya warung cap kita itu ya, yang di gereja lama. Ya. Nah guys, bagi kalian yang nggak tahu itu biasanya mejanya warna orange. Iya. Ya. Jadi setiap minggu tuh habis misa itu kita jualan sama-sama ya. Iya. Seru. Dan dari situ serunya. Nah, karena kita jualan sama-sama, yang kita tawarin juga teman-teman gereja kita. Akhirnya banyak sekali yang bisa kita kenal. Ya bukan saja kita di anggota CAP kita ini, tetapi juga di kalangan para pembeli kita di saudara-saudara di segereja kita. Bahkan kita jualan juga ke lingkungan masing-masing ya Pak ya. Door to door ya. Nah itu dia yang membuat kami tuh Konsepnya beliau tuh door to door. Itulah yang membuat kami tuh saya pribadi ya merasa mungkin maknanya CAP itu di situ tuh. Pemataannya ya. Pemataannya di situ. Seperti itu kira-kira. Oke guys, tadi kita udah dapat sharingannya dari ini. Paham nggak? Paham lah gue. Apa tuh? Orang gue bantuin waktu door to door. Gak tau kan lu? Iya, ketok pintu ya, bawa jualannya gitu. Misi paket di depan lah teriak-teriak gue udah kayak gojek. Kita ini gue hidup. Oke, kita udah dapat sharingannya. Sekarang kita akan masuk ke Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat dari Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dari 2 episode kemarin. Iya. Kira-kira nih sebenarnya ada 100.000 pertanyaan. Oh iya, udah kita Cuma saring kita ya. seleksi jadi 5. Jadi tinggal 99 ya. Enggak, 5 aja. Karena saking banyak. Oke, sekarang waktunya kita ke Q&A time. Kita rasepkan kita jadi sekarang pakai wig. Biar ngedit susah. Produser mohon ya tapi nasep harus wajib. Benar. Tambahin asap. Kita udah dapat pertanyaan-pertanyaan dari Umat. Dari umat yang pengen nanya-nanya nih kayak Iya. gitu. Kasih paham Los, tanyain duluan. Los. Pertanyaan pertama. Gak usah gitu-gitu banget ya kayaknya ya. Iya, santai aja dong. Dari pengalaman angkatan sebelumnya, respon umat untuk mengikuti CAP tuh gimana? Siapa yang menjawab? Pak Ketua kayaknya. Aduh, gua lah. Ya, pertanyaan gimana? Mendatar menurun. Lima menurun huruf ketiganya P. Dari pengalaman angkatan sebelumnya, respon umat untuk mengikuti CAP tuh bagaimana? Respon umat untuk mengikuti CAP. Kalau saya bilang bagus, ukurannya nggak jelas ya. Tapi kalau saya bilang jelek, nggak juga. Karena sebetulnya respon itu tetap baik, tetap positif. Dan buktinya pada penyelenggaraan CAP yang sudah sempat tertunda setahun dan baru sekarang diadakan lagi, respon itu tetap ada. Nggak cuma respon, tapi juga Animo. ketertarikan, animo ya. Itu juga masih bagus lah. Itu cuman kalau ditanya ukurannya apa agak susah ya. Jadi kalau maksudnya dibilang bagus juga, ya itu tergantung orang masing-masing juga gitu kan. Parameternya kan beda-beda. Betul, parameter beda-beda. Jari-jarinya beda-beda. Ya. Lu nggak nangkep lu. Nah, Lagi nih, bola. dari yang kemarin udah 2 episode, ada yang daftar gak nih? Iya tuh. Iya. Panitia tuh yang jawab. Ada, cuman saya lagi konfirmasi namanya. Oh. Iya. Berarti itu adalah calon-calon pendaftar souvenir. Iya, souvenir. Masih calon karena belum Souvenir masih ada nggak biar kita kasih lihat? Ada nggak di sini? ini. Iya. Daripada nggak daftar lagi. Nggak jadi, dan mereka ngundurin diri. Guys, sebentar souvenirnya, fotonya di sini. Cepet-cepetan daftar mumpung, Iya, makanya cepet-cepetan daftar mumpung guys. masih ada promosinya. Iya, selama barang masih tersedia. Betul. Langsung ke nomor 2. Langsung ke nomor 2. Menurut para kakak-kakak, kendala apa yang ada saat
menjadi panitia atau saat menjadi Mungkin panitia? keduanya kali ya, mungkin keduanya kali. Saat menjadi peserta atau dan juga menjadi panitia. Oh ya bisa jadi boleh. Kan pasti beda-beda tuh kendala jadi peserta. Ah, iya, kendala betul. jadi panitia. Pertama kendala dari dari umat gitu. Dari Langsung jadi peserta dulu. Sebagai peserta gitu Iya, ya. waktu menjadi peserta. Oh ya. Kalau saya Silahkan. Silakan yang senior. senior lagi. Jadi kalau apa namanya? Kalau kendala yang saya rasakan waktu jadi peserta ya harus ke gereja, harus ke tempat kita kumpul, jarak sama waktu itu sangat pengaruh ya, karena kebetulan kan hari kerja tuh. Oh iya. Nah, itu yang jadi kendala tuh, menentukan waktunya, mengatur waktunya itu waktu jadi peserta. Waktu jadi panitia sama juga, itu juga. Gitu. Berarti mungkin kalau sekarang kan online ya katanya. Nah, mungkin sekarang harusnya online. lebih banyak nih yang nggak ada kendalanya nih. Tuh. Yang itu bisa diatasi dengan itu Iya. ya. Kalau untuk Kakak Denny kendalanya? Ya, kebetulan karena saya juga kerja, jadi cara ngatur waktunya tuh memang sangat-sangat, apalagi jarak kantor ke gereja itu luar biasa jaraknya ya. Macet Tempuh loh, waktu 1,5 jam, belum itu macetnya gitu. Tetapi puji Tuhan ya, asalkan ada semangat di situ, biasanya sih Berjalan berjalan aja dengan gitu ya. ya ngalir aja gitu. Kadang-kadang memang kita mesti harus datang terlambat dan sebagainya. Tapi saya kira itu bukan masalahnya di situ ya. Itu yang penting semangatnya itu. Kalau ngikutin kendalanya malah nggak jadi nih. Iya. Betul. Untuk Kakaknya dari kendalanya? Iya, nggak tahu apa saya sangat positif, tapi saya nggak melihat ada kendala sih ya. Sebagai Iya. sebagai umat. Sebagai Sebagai peserta gitu ya, dalam arti kata, ya memang kebetulan saya juga kerja, tapi jarang sekali udah tahu nih, bakalan telat kali ya gitu, karena kan keluar kantor nggak tentu juga waktunya. Tapi sampai aja tuh, Iya. itu selalu sampai aja waktunya tepat waktu. Tapi kayaknya kendalanya bukan kendala kali, mungkin tantangannya hanya itu aja ya, tapi tetap aja sampai tepat waktu. Pokoknya waktu snack tuh kita udah ada. Iya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ngejar snacknya ya. Jadi sebenarnya bukan kendala ya, tapi tantangan ya lebih. Iya. Tantangan kebagian snack nggak sih? Tanya dulu hari ini snacknya apa enggak deh. Tuh, bagi para umat-umat yang menjadi peserta, solusinya udah ada kan, pasti kalian aduh nggak ada waktu nih, aduh kerja lah apalah. Udah di ini karena cap yang sekarang online. Ya, sama kayak waktu episode 1 kan bilang lakuin aja dulu. Iya, lakuin aja dulu. Just do it. Just do it. Waduh geter nih. Duit geter kan duitnya. Iya, terus udah gitu kami kan sekarang online. Lalu satu akun itu bisa berdua. Nah, Jadinya tuh. bisa ajak kakak, adik, teman atau pasangan. Jadi Iya, bisa nggak ngajak perlu- keluarga nggak perlu besar kendala juga. kuota berarti. Iya. Kendala Kuotanya kuota. bagi dua kan itu ya. Nge-save kuota dia. Nah, kalau misalnya kendala sebagai panitia nih. Ya, kendala sebagai panitia. Oke, ayo silakan. Pasti yang utama sih dana ya. Oh iya, pastilah. Itu dari semua acara pasti nomor satu itu. Kalau itu agak saya kritisi sedikit kalau soal dana. Karena dana itu pasti besar, pasti membutuhkan cukup banyak. Tetapi karena ini pekerjaan Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang disuruh Tuhan, semua akan ada solusinya tanpa kita sadari gitu. Bahkan di luar ekspektasi ya. Iya. Pak Denny ya, terakhir. Kita waktu terakhir itu dana malah tersedia berapa triliun ya Pak waktu itu. ya, Oh, besarnya. buat bikin bank, 2 bank baru. Tapi jadi bukan karena triliun lalu pakai baju oranye dong. Kalau ini kasusnya lain. Oh iya. Nah, Jadi gimana? Kendala sebagai panitia? Iya, gimana mau Pak Ketua dulu? Jangan, ketuanya kan bukan saya kalau sekarang. pengalaman dari bidang usaha sama Pak Ketua. Aku yang bantuin nanyain. Saling ngelengkapin aja. Iya. Mungkin kalau saya pengalamannya masih sedikit sekali ya, karena kami masih berproses.
Jadi pastinya tantangan untuk selalu jadi panitia itu pasti ada. Namun yang kita lihat tuh semangatnya itu loh, semangat walaupun satu waktu ya. Terus sekarang dengan jarak, jadi kita juga koordinasinya kan melalui Zoom. Ada yang terbiasa, ada yang tidak, ada yang kendala koneksi. Udah semangat tiba-tiba hilang gitu koneksinya. Itu sering banget kalau lagi meeting tuh, itu sering terjadi gitu ya. Tapi yang saya lihat semangatnya ada gitu sama teman-teman gitu ya, walaupun ya itu tadi waktu apa dan segalanya. Lalu so far sampai saat ini terlihat juga Tuhan tuh mencukupkan gitu loh. Jadi mula-mula kita deg-degan juga, aduh mana ada ya yang mau daftar nih, udah 2 tahun, udah tahun kedua gitu ya, udah tahun kedua kosong. Lalu online lagi, orang-orang banyak yang suka nggak mau kali, tapi ternyata nggak juga tuh, banyak juga yang semangat, malah begitu dibilang oke online itu semangat, banyak yang nanya juga, jadinya kami juga jadi banyak belajar juga, oh artinya memang untuk mengajak itu tidak hanya semata-mata belas WhatsApp atau belas flyer atau belas apapun itu, kita juga menyapa orang-orang satu-satu, jadi kita bisa mengerti juga alasannya mereka mau ikut seperti itu. Berarti mungkin sebutannya bukan kendala ya, berarti lebih ke tantangan gitu. Iya betul. Tantangan. Anak Tuhan hanya punya tantangan, Iya. punya kendala. Gimana tuh? Kita lanjut aja berarti. udah nggak ada Oh, yang yang masih. lain nggak ditanya itu belum jawab loh. Oh, main lanjut aja. Sambut Gimana? kasus apa ya? Kakak Denny, Iya. Masih takut-takut. Saya ngomong setuju gitu. sekali dengan tadi yang disampaikan Kak Lia, bahwa sebenarnya itu adalah tantangan ya. Tantangan yang istilahnya kita sudah sadari bahwa itu akan terjadi, ya kan? Tetapi dalam proses itu kita berproses, tantangan itu menjadi suatu peluang malah justru ya. Di kepanitiaan itu kadang-kadang muncullah sifat-sifat talenta kita itu tergali di situ. Ya, misalnya Pak Ketua kita melihat si A cocoknya di sini, si B cocoknya sini, ya. Saya ingat posisi itu ada rekan kita Pak Agung ya, yang memang jago di apa namanya? IT. ya. Sekarang beliau sudah jadi prodiakon, mungkin sudah bertobat ya Pak ya, jadi Oh iya, angkatan kita menelurkan 5 prodiakon loh, itu. termasuk beliau. Hebat Jadi- kan ketua lingkungan kita, prodiakon juga. Jadi di dalam kepanitiaan itu kadang-kadang muncul tuh apa namanya eksplorasi daripada talenta-talenta kita ya. Jadi apa yang Tuhan bilang katakan, kembangkan talentamu, nah itu bisa kita lakukan di kepengurusan atau kepanitiaan CAP itu ya. oke. Berarti sebenarnya intinya jalanin aja, jangan jadikan beban gitu. Betul. Iya. Berarti bawa santai aja, ntar bakal ada Karena jalannya. iya, karena ini based on gereja dan ini pasti semua jawabannya ada di Tuhan. Dan ini kan bukan pekerjaan itu, pelayanan. Iya. Betul. Dan Yang nyuruh Tuhan loh. Iya. Pasti dicukupin, pasti digenapi. Iya. Dan kebetulan saya waktu itu juga hobinya masak-masak, jadi saya bisa bikin sate babi, sate apa untuk Wah, jual. kalian ya tahu sate babi. yang dulu waktu sebelum pandemi ini ada duluan gitu keluarnya, abis nerima hosti langsung keluar supaya dapat sate babi. Nah ini sate babinya Pak Nah ini Denny. sate babi. Sate babinya enak loh. Cuman kelemahannya satu, nggak ada sertifikat dari MUI aja. Itu pasti. Dan dulu cuma bisa beli di Mangga 2 gitu kan. Ya. Ini ada langsung ya pembuatnya. Ini lu kalau ke parkiran nih dari pojok, udah lagi masak tuh di pojok. Masuk nih. Om Denny lagi ngipas-ngipas gitu. Nah, lanjut Los. Oh lanjut. Nomor 4. Nomor 3. Oh nomor 3. mohon maaf. Untuk kegiatan ini, oh ini udah mungkin ya. Dana didapatkan dari mana saja untuk kegiatan ini? Dana didapatkan dari Lebih pertanyaan ke panitia KPS Kan sekarang. tadi ada yang udah bilang dari dana berjualan buah tadi kan bilangnya. Gitu. Mungkin ada. Mungkin dari- lebih ini lebih ke yang ke sekarang kali ya. Oh mungkin sekarang ya. Iya. Nggak apa-apa, yang dulu juga nggak apa-apa. Oh, yaudah, Biar boleh. bantu-bantuin saya ngejawab. Jadi dari pengalaman panitia sebelumnya sih, kami banyak belajar dari panitia sebelumnya juga. Jadi
kami untuk yang setiap ikut CAP itu memang ada biayanya 150.000 per orang. Tapi bukan berarti harus kalau memang ada kesulitan silakan hubungi kami pasti juga dengan senang hati untuk membantu. Lalu selain dari situ kami juga mendapat dari dana dan usaha kami. Lalu teman-teman CAP yang panitia kami saat ini, kami juga berpikir kami juga menabung sendiri kalau sampai kurang di ujung, jadi kami punya tabungan untuk membantu untuk menutupi. Karena memang dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau mau cari sponsor agak sulit ya saat ini. Jadi tapi kalau Holy Pep Talk mau ikutan juga boleh kok. Kita jadi sponsor. Iya, saling mensponsori. Guys, jadi kita membutuhkan donasi. Kita jadi hostnya aja deh. Iya, kita boleh. host aja deh. Oh boleh, kami jadi nggak cuma butuh dana aja kebetulan sekali. Karena kita pakai online kan, jadi kami pasti perlu sekali yang namanya IT anak muda kan jago-jago ya. Kalau emak-emak tuh cuma bisa gini, aduh ini gimana ya gitu. Jadi silakan ya, dengan senang hati kami terbuka. Iya. Ayo Bisa lu. kemarin sore Peduli Lindungi, bingung gimana ya ternyata kuotanya mati. Jadi, dan mungkin juga dari paroki juga bisa membantu juga ada alokasi anggaran walaupun tidak banyak ya, jadi kami harus cari. Terus juga kami juga berusaha meminta dispensasi juga sih untuk ya dana-dana, pastinya jadi lebih ada dana yang kurang atau dana yang tidak ada karena kita offline, ada yang jadi ada. Ya mungkin analoginya kayak kita mau pergi ke Bali, misalnya nih kita rame-rame kita mau pergi ke Bali, kita naik bis nih, yang punya duit buat bayarin bensin siapa, yang buat bayarin tiket siapa, yang buat bayarin makan siapa, kita patungan aja yuk, nanti akan tercukupi juga sampai juga ke Bali gitu loh, sampai juga dengan apa yang kita punya masing-masing gitu loh, sampai juga ke tujuan gitu. Apalagi itu tadi, ini pekerjaannya Tuhan gitu, pasti dicukupkan, amin gitu. Amin. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ayo, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin dari Kak Denny Ya yang bagian dana usaha waktu itu. dan tukang masak. Tukang nyate. Yakin dan percaya kalau itu rencana Tuhan atau pekerjaan Tuhan, itu pasti lebih dari cukup nantinya. Pasti ada aja jalan. Ada aja. Pasti aja. Bahkan sampai selesai acara pun masih berlebih gitu kan. Kan sampai berapa teh itu kan tadi katanya? Aja. Tempayan. Di berapa meter gitu. berapa meter gitu kan saya. Next. Pertanyaan nomor 4. Dengan adanya pandemi ini, bagaimana CAP akan menjalani retret pemutusan atau retus? Itu bagus tuh pertanyaan. Oke. Terima kasih ya. Ini juga menjadi satu pergumulan waktu kami merencanakan. Jadi saat ini kami sudah memutuskan gitu. Saat ini memutuskan bahwa retus pun kami akan melakukannya secara online. Seru nggak sih nanti? Pasti seru. Walaupun online pasti seru. Jadi agak berbeda memang approach-nya. Kalau dulu kan dari sini naik bus ya bareng-bareng, terus lalu benar-benar dikumpulkan di satu tempat ya, husuk lah di sana sampai selesai. Tapi kali ini kita approach-nya agak berbeda, jadinya online. Waktunya pun dibagi-bagi karena nggak mungkin 24 jam ya, tapi pastinya online. Terus Nah ini mungkin pertanyaan nomor 5 menyambung pertanyaan nomor 4 ya. Iya betul. Jadi maksudnya untuk retret pengutusan paling enak, paling afdol. Maksudnya Paling kusuk tuh. Ya paling enak kayaknya bukannya tatap muka, peserta dapat mengalaminya secara langsung gitu. Apakah ada rencana retret tatap muka gitu? Untuk saat ini belum. Tapi kami tidak pernah mau menutup kemungkinan, karena kan kalau kita lihat dari arahan Keuskupan juga untuk 6 bulan ke depan itu masih online ya, karena ya kita melihat kondisi pandemi. Tapi di mana bisa memungkinkan dan itu bisa terjadi, ya kemungkinan selalu ada. Kami pastinya akan mencari yang terbaik sih. Ada skenario B
B-nya ya. Iya, kayak sekarang pun kan kita rencananya online ya untuk pengajaran setiap kali. Tapi kemarin ada beberapa masukan dari orang yang tertarik mengatakan bisa nggak sih kita tetap datang ke gereja. Jadi kami lagi melihat kemungkinan ini bisa hybrid nggak. Jadi kami buka juga di sini satu ruangan, tentunya dengan prokes yang ada. Sedangkan ini kami tetap jalankan online. Jadi kami berusaha untuk membantu karena kan memang ini pewartaan. Kita harus berusaha membantu umat untuk bisa mendapatkan kabar baik. Jadi makanya bantuan IT diperlukan sekali. Nih pertanyaan nomor 17 Nggak ada. dari hostnya. Ya, lanjut. Kita mau minta bocoran dikit. Retus yang online tuh ntar bakal kayak gimana sih? Mau tahu? Iya. Ikut camp. Baik. Nah, Tuh guys, jadi kalau misalnya yang pengen tahu jawabannya pengen kalian tahu harus ikut. Cap. mm-mm. Ya, jadi jangan nanya, ikut aja dulu. Ikut aja dulu, ntar ngeliat. Jadi Mau udah ngomong apa sih? iya udah terjadi di paroki lain dan itu seru kok. Jadinya pasti seru kalau Iya. sampai online. Ntar ada yang joget-joget tapi joget-jogetnya di kamar sendiri gitu kan. Sebenarnya mau online mau offline juga kan sama aja itu kan, maksudnya tetap sama dapatnya gitu. Iya. Betul. Gimana? Ada tambahan dari Badut? Badut 1, badut 2. Nggak ada badut 2. Badut 2 mungkin ada pertanyaan tambahan. Mungkin ada tambahan kata-kata buat umat, kalimat mengajak lagi mungkin ya. Kami sebenarnya sangat ingin sekali untuk mengajak, tapi bukan menyampingkan yang lain ya. Kami melihat sebenarnya persentase dari orang muda itu masih bisa ditingkatkan. Jadi kami ingin sekali dengan kesempatan online ini, biasanya kan kalau orang muda agak sedikit sulit waktunya, malah jadi bisa. Jadi kami berharap banyak orang-orang muda itu dari umur 17 sampai 35 ya. 35 itu anak OMK, silakan kalau bisa ikut, ini pasti seru bener. Untuk yang lain juga Bapak Ibu yang berpikir mengenai online ini akan sulit, tidak kok. Nanti kalaupun ada kesulitan online juga kami panitia akan bantu. Iya, bantu ya. Even Pak Heri atau Bang Heri atau Kakak Denny, walaupun bukan panitia langsung, panitia di belakang layar pasti turut bantu. Siap ya. Guys, jadi untuk yang semua kalangan pada dasarnya kalau mau ikut camp silahkan dihubungi di ntar ada nomornya somewhere. Nah, kalau kalian gak daftar disamperin badut 2 lu. Wayang pink atau yang Wayang pink sama biru, pilih dah. Ada ini lagi nggak sih? Masih ada merchandise lagi nggak sih? Berarti Guys, jadi untuk episode ini 2 lagi ya? Hah? 2 lagi apa gimana? Oh, jadi guys, kalau yang daftar setelah episode ini, jadi sebenarnya pada dasarnya karena ini udah episode terakhir, untuk 6 orang yang daftar setelah ini dari podcast ini, 6 orang yang daftar dari podcast ini, 6 orang pertama dari podcast ini yang nonton terus daftar dan taunya dari kita, akan kita kasih merchandise apa limited. enggak. Merchandise rahasia. Iya, kalau kalian mau minta tanda tangan kami nggak mahal kok. Gratis. Bener. Bisa sering ketemu kok. Bisa iya, tinggal cari aja di ruang kontrol kamu. Los, lu masih ada yang mau ditambah? Udah sih. Mungkin saya sedikit ya. Oh, iya, boleh, Ya. silakan. Jadi kita itu kan di dalam proses hidup ya. Kita kan punya alumni tuh. Betul nggak ya? Benar-benar. Dulu waktu kita sekolah ada alumni SD apa, SMP apa, SMA apa kan. Kemudian setelah kita bekerja ada alumni karyawan apa, karyawan ini, karyawan itu kan. Bahkan pada saat mungkin kita ada grup-grup yang lain, kita punya alumni misalnya apa gitu ya. Dulu waktu saya jadi atlet PON, ada alumni atlet PON gitu. Tapi jangan sampai kita nggak punya namanya alumni CAP. Ya, karena alumni CAP inilah yang membuat istilah alumni itu agak berbeda tujuannya ya. Dengan alumni CAP ini
pasti ada sesuatu yang unik sekali. Ya, saya dan Pak Heri sampai sekarang ya dengan teman-teman itu hanya sekarang ini kita lagi mikirin bagaimana cape kita ini berbuah-buah, tambah berbuah ya Pak ya, gitu. Jadi bagi saya pribadi ya, alumni yang sekarang ini menciptakan buah-buah yang positif dan terus berkembang ya, bukan hanya untuk diri kita, adalah alumni cape kita. So jangan sampai kita nggak punya cerita mengenai kita nggak punya alumni cape itu. Ya, gitu ya Pak ya. Ntar kalau lulus camp dapat gelar juga kok sama kayak satu. Ada sertifikatnya loh. Ada, tapi nggak bisa diagunkan. Masih ada teman yang lain? Sudah? Sudah, dari saya sudah. Oke guys, kita mau closing sekarang. Jangan lupa guys, yang daftar dari Holy Pep Talk bakal dapat merchandise. Hah? Ya. Sorry guys, sebentar nih dapat kabar dari Bulan. Oh udah. Kita bingung, kita dapat. Iya, kita ditegur kita. Dapat pertanyaan dari Bulan guys, sorry. Oke, jadi gimana sih, kok gue bingung. Sorry guys, Jadi, karena nggak bisa closing, gue pengen lihat dia closing. terima kasih udah menonton kita sampai episode 3 ini. Ya. Nah, jangan lupa dinonton episode-episode selanjutnya dengan week-week yang berwarna baru. Dengan badut 1 dan badut 2 ya guys. Mungkin besok warnanya emas kan, nggak tahu. Biar 24 karat. Oke, thank you guys. Oke, see you next time guys. Dadah. Thank you. Terima kasih dulu sama semuanya Terima BTW ya. kasih. Terima kasih udah Thank you. datang. Terima kasih ya. Dadah. Thank you.